Assalamualaikum Bang Nuim, apa kabar? Halo Bang Nuim. Halo, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Nuim? Nah, orang radio tidak boleh terlambat. Kita tidak bisa bilang ini pukul 7, maaf 1 menit lagi warta berita. Enggak, pukul 7 warta berita harus pukul 7 warta berita, begitu. Itu dia. Emang luar biasa ini Bang Nuim. Tapi tadi aku bacakan ini betapa berharganya oksigen yang kita hirup ini ya. Ada yang pernah hitung-hitung tuh Bang Nuim. Satu hari itu kalau kita bayar oksigen macam kita kirim ke India ini bisa 90 jutaan itu kalau kita bayar kepada Allah. Wah, manusia ini memang banyak tak bersyukur. Gimana? Begitu kah Bang Nuim? Iya. Jadi dalam Al-Quran itu dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu sesuai kadarnya. Jadi sesuai takarannya. Ini sangat luar biasa karena kita ambillah misalnya matahari. Kalau sejengkal saja matahari itu lebih jauh dari posisi yang sekarang ini, niscaya kita semuanya di bumi ini akan beku kedinginan. Kalau dia sejengkal lebih dekat, niscaya kita gosong jadi arang. Begitu juga dengan oksigen. Kalau lebih banyak dari yang sekarang ini akan menimbulkan kebakaran di mana-mana. Tapi kalau kurang dari yang sekarang ini, niscaya kita megap-megap lah macam di India ini jadinya. Tapi barangkali pemerintah Indonesia bisa juga ya mengatakan, nah kami akan membantu dengan oksigen. Tapi India agak ya jangan terlalu zalim lah kepada umat Islamnya. Jadi dimintalah kepada umat Islam di India itu minta jangan mereka terlalu dizalimi seperti selama ini. Sangat luar biasa, kezaliman itu banyak, tapi tidak ada yang melaporkan. Ya mungkin karena India dianggap sebagai salah satu dari mitra yang sekarang ini bersekutu antara Amerika Serikat, Australia, dan sejumlah negara lagi menghadapi Cina. Tapi barangkali patutlah kita membisikkan kepada India, janganlah umat Islam itu terlalu digencetlah, kasihanlah sedikit. Karena 200 juta jumlah mereka di India. Ya memang luar biasa nih dulu waktu saya di India tuh berteman dengan Partap Singh. Dia itu orang India itu di mulutnya itu selalu ada tembakau. Tapi hari ini kan hari tanpa tembakau sedunia. Indonesia ini terbesar di dunia ini masalah rokok anak-anak pula. Apa yang Bang Nuim bisa ingatkan ini bahaya rokok ini yang macam menghasilkan tapi membawa mudarat ini. Kok orang mau kecanduan abadi atau pandemik sedunia ini terjadi urusan tembakau ini. Kan di Australia itu berat itu hukumannya. Gimana Bang? Menarik sekali sebenarnya kalau bisa bicara tembakau, kita bisa 2 hari 2 malam. Karena saya juga sebenarnya pernah menjadi perokok. Ya, itu dia. Tahun 1979 pada suatu hari Selasa di bulan Desember, saya memutuskan untuk berhenti merokok. Tapi dengan membujuk badan saya mengatakan bukan berhenti, tapi menunda. Nanti sebentar lagi merokok, sebentar lagi begitu. Kalau terus berhenti memang agak ada berontak. Jadi ada 2 persona, ada 2 pribadi di dalam badan manusia yang merokok itu. Satu pribadi yang agil, yang rasional, yang mengetahui bahwa rokok itu, tembakau itu berbahaya, tapi dia terus merokok. Nah di sini kita harus memuji Perdana Menteri Australia, Julia Gillard, perempuan pertama yang menjadi Perdana Menteri di Australia. Dia berjuang mati-matian dan ditantang habis-habisan oleh industri rokok sampai ke Mahkamah Agung, tetapi alhamdulillah akhirnya pemerintah menang. Hingga di Australia ini itu bungkus rokok itu tidak lagi menggambarkan sesuatu yang indah, tetapi menggambarkan bagian-bagian tubuh manusia yang digerogoti oleh kanker yang disebabkan oleh rokok. Dan harga rokok di Australia ini, subhanallah, saya pernah melihat seorang perempuan membeli satu slop 10 bungkus dengan harga $250, artinya 2,5 juta. Itulah untuk membuat agar orang jangan merokok, tapi tidak bisa dipaksakan karena ya barangkali undang-undangnya tidak memungkinkan. Cuma di banyak tempat, misalnya kalau kita masuk saja, kita masuklah ke Universitas Monash misalnya yang ada mahasiswanya 15.000 orang. Begitu kita masuk, itu sudah tidak boleh merokok. Di dalam kawasan Monash itu sudah tidak bisa merokok. Di mana-mana tidak bisa merokok. Dan anehnya banyak orang yang kena karantina di Australia ini ketika pulang dari luar negeri dan harus berada di dalam
hotel itu keluhan mereka bukan karena terkurung ini, tapi karena nggak bisa keluar merokok. Karena di dalam kamar hotel tidak boleh merokok. Nah, rokok ini Saudara Ihsan asal usulnya dari Amerika. Di Amerika ini rupanya sumber malapetaka juga ini. Rokok ini kalau kita lihat dahulu orang-orang Indian itu bumi putra Amerika, kalau mereka sedang berdamai, itu mengisap pipa perdamaian. Yang diisap itu adalah daun tembakau. Kemudian dibawa dan ya siapa lagi yang mempopulerkan kalau bukan Inggris? Yang mempopulerkan rokok ini Inggris. Sehingga dulu orang-orang yang berkemampuan itu kalau merokok dia punya pembantu yang khusus hanya untuk mengurus pipanya, dibersihkan dan lain sebagainya untuk urusan rokok dia. Nah, lambat laun ini menyebar kemana-mana. Rokok ini menjadi sangat populer. Saking populernya begitu banyak umat manusia yang menjadi pecandu termasuk tentunya di Indonesia. Ini aneh bin ajaib kan, karena dikatakan kalau kita misalnya melarang rokok misalnya di Indonesia, nanti bagaimana dengan petani tembakau? Nah, saya ceritakan sedikit, Saudara Ihsan. Ini tembakau ini luar biasa, dan tembakau yang terbaik di dunia ini datangnya dari kampung saya, yaitu Tanah Deli di Sumatera Timur, di Medan. Nah, Belanda ketika menanam tembakau mengerti kalau tembakau ini disemprot dengan insektisida, maka nanti rasanya itu akan berkurang. Jadi bagaimana caranya supaya menyelamatkan tembakau? Didatangkanlah pekerja-pekerja umumnya perempuan dari Jawa untuk memungut ulat atau cacing tembakau. Jadi tiap-tiap perempuan ini nanti dikalungkan kaleng di depannya, dia bayinya yang masih merah kata orang kita itu didukung di belakang, digendong di belakang, di depan itu ada kaleng. Nah, itu nanti mereka mengambil ulat tembakau itu satu-satu dimasukkan ke dalam kaleng, nanti barangkali dihitung baru dibayar gajinya berapa sesuai dengan ulat yang telah berhasil diangkatnya dari daun tembakau. Nah, ini untuk menyelamatkan agar rasa tembakau itu tetap luar biasa. Sedemikian rupa sehingga cerutu termahal di dunia ini kabarnya itu tembakau bagian dalam menggunakan tembakau Kuba yang terkenal Havana Cigars, tapi bagian luarnya itu mesti dibungkus dengan tembakau Deli yang saban tahun itu dilelang di Antwerp di Belgia sana. Nah, inilah dia cerita tembakau sedikit luar biasanya. Kalau saya kenapa saya berhenti? Karena memang tembakau tidak sesuai. Saya sebagai seorang broadcaster dahulu sering batuk karena rokok. Oleh sebab itu rokok itu tidak sesuai dengan diri saya, maka saya berhenti. Nah, begitulah kira-kira. Ya, luar biasa ini memang ya. Yang lagi sedih kita ini melihat perkembangan di kalangan perempuan maupun anak-anak. Cukup tinggi nih, signifikan sekali di Indonesia ini yang perokok aktifnya itu lebih dari 30% dari 270-an penduduk kita ini. Ini kan menyedihkan gitu. Apa memang kebijakan macam gimana yang terjadi? Mahal ini biaya kesehatan. Ini anehnya kan. Di Jakarta itu pernah ada bus yang di belakangnya itu bertempelkan pesan entah dari siapa, kamu yang untung, kita yang masuk kubur. Artinya juragan-juragan pemilik pabrik rokok itu untungnya sangat luar biasa. Yang jadi sasarannya itu mereka yang sudah candu masuk ke dalam kubur. Karena begini, ada orang mengatakan mana yang lebih bahaya, rokok atau alkohol? Dua-duanya berbahaya. Dua-duanya berbahaya. Tetapi rokok ini bahayanya bukan hanya orang yang mengisapnya, tetapi juga orang yang berada di sekitarnya. Beberapa waktu yang lalu saya ingat Badan Siaran Televisi ABC ya, yang pernah saya bekerja di situ di bagian siaran luar negerinya, itu menyiarkan suatu laporan dari Jakarta tentang seorang perempuan di Jakarta, yang baru melahirkan. Dan perempuan ini ternyata kena kanker. Dan dia sangat sedih ketika diwawancarai oleh ABC. Kenapa? Katanya mungkin saya tidak akan bisa melihat anak saya ini besar, pergi sekolah, kemudian mencari pekerjaan, kemudian dapat pacar, kemudian dapat istri, saya dapat mantu, saya dapat cucu. Mungkin tidak karena saya sekarang ini menderita kanker paru-paru. Jadi ditanya oleh wartawan ABC, oh Anda perokok? Oh tidak. Saya bukan perokok. Lalu bagaimana bisa kena kanker paru-paru? Karena suami dan mertua saya itu perokok dan saya tinggal satu rumah dengan mereka. Nah ini dia. Jadi rokok ini bisa getahnya itu kena orang yang tidak merokok pun bisa kena getahnya. Ya tentu ada orang yang membela ya, rokok ini menenangkan katanya. Dia mendatangkan ketenangan. Ya berzikir juga bagi muslim. Ada ulama pula yang menentang itu dan
sampai ada presetan ini Nahdlatul Wudud katanya, karena teman-teman dari NU itu banyak yang merokok itu juga kan jadi pusing ya, masalah dalil ini. Begitu Bang. Iya, jelas. Ini menariknya. Saya pernah mewawancarai seorang pimpinan Majelis Ulama. Ini sekian puluh tahun yang lalu lah kira-kira. Lalu saya tanyakan tentang ada Muhammadiyah di Lampung kalau tidak salah. Di salah satu bagian Sumatera mengharamkan tembakau. Dengan dasar mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Katanya dalam Islam sesuatu yang mudaratnya lebih besar dari manfaatnya haram. Karena seorang muslim tidak boleh menyakiti, mencelakakan dirinya sendiri. Jangan mencelakakan diri kamu, kata Rasulullah, dan jangan mencelakakan orang lain. Nah, rokok itu mencelakakan diri kita sendiri. Ya, itu ceritanya. Lalu ulama ini mengatakan, ya bagaimana begitu banyak kiai yang merokok, macam-macam mana kita mau mengharamkan tembakau? Subhanallah, saya bilang. Kalau itu pertimbangannya ya sudah kita angkat tangan. Tapi memang ada cita-cita dari Muhammadiyah untuk menyatakan, mengeluarkan fatwa bahwa rokok itu haram. Secara adil, secara rasional, memang dapat diterima. Tapi cobalah kita pergi ke Timur Tengah sana. Kita lihat yang menghisap shisha atau habil-babil itu yang pakai air dan lain sebagainya. Oh, tidak bisa. Perempuan dan laki-laki, mereka juga semua adalah perokok-perokok berat. Dan saya sendiri ketika menjadi TKI gelap di Arab Saudi, kalau musim panas isap rokok yang sangat ringan itu Kent dari Amerika, kalau musim dingin isap rokok yang Abu Bisa gitu. Yang isap kucing itu. di sana. Dan hampir semua orang juga merokok. Bahkan saya in the coast di sebuah rumah orang Arab yang pernah tinggal di Bangil ya, kembali ke Arab Saudi. Dia itu kena asma luar biasa. Jadi sambil pakai tangki oksigen, dia tetap merokok. Rokok, lalu menghirup oksigen. Rokok, menghirup oksigen. Nah, ini juga seperti yang saya lihat di Jakarta kira-kira 2 tahun yang lalu ketika saya berada di Jakarta, orang pakai masker. Karena apa? Karena udara Jakarta itu sangat kotor, ceritanya ada polusi. Tapi dia nanti angkat maskernya untuk merokok, tutup lagi, angkat lagi maskernya, menghisap rokoknya, tutup lagi. Nah, itulah lagi Indonesia, prioritasnya kita tahu di mana. Luar biasa ini memang ya. Ya memang itulah ya Pak, haramnya ini masih sebuah pertanyaan. Ya sebagaimana juga korupsi Bang Nuim. Ini ulama bilang haram ini pasti, tapi kan menjadi sebuah dilema, apalagi lembaga anti korupsi ini sekarang lagi kena diobok-obok ini. Sudah 700 lebih dari sekian ribu, 1000 sekian itu yang tidak mau dilantik ya, mereka solidaritas karena 51 orang ini nampaknya Harun Masiku ada Bang Nuim, tapi ini ungkapan setelah tidak bertanggung dilepaskan itu kewenangannya, tapi memang negeri ini luar biasa urusan korupsi ini. Apa yang Bang Nuim lihat dari Hang Heng Hong korupsi atau KPK hari-hari ini, penglihatan Bang Nuim dari kejauhan sana? Australia mungkin urusan korupsi lebih keras lah akibatnya di sana. Silakan Bang Nuim. Ada pengamatan yang mengatakan bahwa kesalahan dalam tanda kutip ya, kesalahan KPK itu karena dia terlalu efektif, terlalu mempan. Padahal barangkali kita juga harus menambahkan ya dalam undang-undang kita bahwa korupsi itu adalah hak semua pejabat. Kalau mau dikatakan demikian halnya, supaya ini bisa terjamin. Kita melihat kan memalukan ya kalau semua orang lalu para ahli cendekiawan kita, itu guru-guru besar, maha guru kita semuanya dari mulanya mengharapkan Pak Jokowi tolonglah janganlah disahkan itu revisi undang-undang anti korupsi, itu revisi KPK jangan disahkan. Tapi beliau seakan-akan tidak mengindahkan, ya biarlah anjing menggonggong kafilah lalu. Nah terjadi ini, karena berhasil melakukan revisi yang begitu dahsyat dampaknya, maka mereka mulai mengatakan untuk apa revisi? Kalau orangnya nanti tidak bisa diatur, masa orang mau korupsi dilarang? Nah, jadi kita cari jalan. Jalan ini adalah tes wawasan kebangsaan. Apa artinya saya juga belum tahu ya. Ini kalau kita dites semua ini,
siapa yang melakukan pengujian itu, apakah mereka sudah memenuhi syarat. Jadi semua ini sebenarnya bermuara kepada kesimpulan yang telah ditarik oleh banyak orang, bahwa memang kita dari sejak awal mula, barangkali Bung Ihsan pernah dengar itu, ada lagu Lebaran itu, yang dibawakan oleh Didi. Itu dalam akhir lagu itu, dalam liriknya itu dikatakan jangan minum whisky atau brandy dan korupsi jangan lagi. Padahal itu lagu tahun 50-an. Jadi sudah korupsi ini, maaf cakap, nanti orang barangkali akan marah ya. Tapi seakan-akan sudah mendarah daging. Jadi sesuatu yang mendarah daging, bagaimana mau dilupakan begitu saja, mau dilarang, tidak bisa. Inilah yang terjadi sekarang ini. Jadi orang-orang yang telah berprestasi, yang sudah memang punya kemajuan, mumpuni, bahkan diakui, bahkan mendapatkan bintang jasa, kemudian dianggap tidak layak untuk menjadi pegawai atau menjadi petugas KPK. Ini kan sesuatu yang memalukan. Ini memalukan sebenarnya. Tapi ya apa mau dibikin? Karena nampaknya Pak Jokowi sudah mengatakan, janganlah terburu-buru itu dipecat itu, seperti orang-orang seperti Novel Baswedan dan sebagainya. Tapi dia berbicara begitu saja tanpa tidak lanjut juga, nanti percuma. Karena apa ya? Karena kalau tidak diindahkan, karena ya Mahkamah Konstitusi juga sudah mengeluarkan pandangannya dan lain sebagainya. Tetapi nampaknya Saudara Firly Bahuri ini memang orang sakti dia. Sebab dari mula sudah ditentang keikutsertaannya karena dia dianggap sudah bermasalah karena pernah berhubungan dengan orang pada waktu dia masih menjadi anggota atau petugas KPK, berhubungan dengan orang yang punya masalah dengan KPK yang sangat dilarang dan lain sebagainya. Jadi bagaimana? Memang susah untuk menghadapinya kalau pemerintah tidak bertindak tegas. Nah, mampukah pemerintah bertindak tegas? Ataukah ini suatu barangkali sandiwara ya, di mana dilakukan suatu upaya yang kesannya kepada masyarakat bahwa KPK betul-betul mau dikebiri hingga tidak berkuasa. Tahu-tahu yang berwenang turun tangan dan mengembalikan fungsi KPK seperti dahulu. Maka yang turun tangan ini dia memang luar biasa. Bisa 3 periode barangkali, siapa tahu. Karena korupsi dulu mas sekarang ini dulu 10 miliar udah luar biasa. Sekarang triliunan Bang Nuim. Ini memang sebuah beban masa depan dari bangsa ini. Akankah berakhir Bang Nuim sebagai orang yang sudah senior? Susah. Begini, saya ingin mengatakan, sudah keluar katanya SP3 mengenai BLBI. Nah, BLBI ini di zamannya pernah dinyatakan oleh sebuah majalah ekonomi terkenal terbitan Hong Kong, di Far Eastern Economic Review. Dia mengatakan ini adalah perampokan bank terbesar dalam sejarah dunia dan mungkin tidak bisa terulang kembali. Itu berapa? Coba tanyakan kepada pemerintah sekarang ini. Berapa pemerintah harus mengeluarkan bunga untuk BLBI ini? Karena itu uang bukan turun dari langit dan tidak tumbuh di pohon. Itu uang dipinjam untuk diberikan kepada orang-orang seperti Samsun Nur Salim. Nah, Samsun Nur Salim ini enak saja dia. Enak saja dia di Singapura. Kekayaannya saya pernah supir taksi menunjukkan, ini orang Indonesia punya. Siapa? Oh, Samsun Nur Salim. Dan berapa banyak gedung di situ. Apartemen dan lain sebagainya. Nah, ini tiba-tiba dikeluarkan surat penghentian penuntutan SP3. Ini berapa ratus triliun. Berapa bunganya sekarang ini yang kita bayar tiap tahun? Berapa puluh triliun? Berapa puluh triliun? Ini saya pernah bertanya kepada seorang mahasiswa S3 jurusan keuangan di Australia ini. Dia dapat beasiswa ke sini. Wah bang, kalau kita dapat kembali itu BLBI itu 600 triliun itu kalau nggak salah bang. Pola dan lain sebagainya. Nah, ini sangat luar biasa. Tapi bagaimana? Sekarang ini mau dibikin apa? Nggak bisa bikin apa-apa kan? Innalillahi. Iya, negara ini luar biasa. Kalau bukan karena negara kaya macam Indonesia digrogoti 600 triliun ini udah kolaps ini negara, luar biasa. Ya, tapi begini, maaf Bung Ihsan, seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD ini aneh ya. Mahfud ini sebagai Menko Polhukam dia punya sebenarnya kewenangan yang sangat luas ini. Dia bisa turun tangan barangkali di sini. Karena ini kan menyangkut keamanan, dia pernah mengatakan
bahwa ya sudahlah rakyat jangan terlalu besar lah karena hanya ada korupsi dalam pemerintahan, itu satu. Tapi yang lebih hebat lagi dia pernah mengatakan, kalau kita bisa mencegah korupsi hanya di bidang pertambangan saja, hanya di bidang pertambangan, itu sudah setiap warga negara Indonesia itu bisa diberi tiap bulan sekian puluh juta. Itu dia mengatakan, itu dicatat, ada dalam catatan dan tidak dibantah. Mungkin itu hanya sebagai suatu kiasan ya, tapi begitulah. Kalau kita bisa mencegah korupsi, itu rakyat Indonesia itu bisa hidupnya lebih makmur, lebih hebat dari sekarang. Kita selalu mengatakan kita negara bangsa yang kaya. Oke lah, kalau demikian adanya, kenapa kita masih terus berutang? Kenapa kita terus berutang? Kita melakukan segala macam pengampunan pajak yang kita sudah bisa hitung dari sejak semula. Pengampunan pajak ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Bisakah tercapai tujuannya? Tidakkah ini dipelajari terlebih dahulu? Tapi semua bagaimana? Macam mana? Karena orang yang melakukan ini sekarang ini seakan-akan dianggap maksum, tidak bisa berdosa, tidak bisa bersalah. Nah, udah. Kita ndak kelar-kelar urusan dalam negeri ini, Bang. Kita biar pendengar punya wawasan luar negeri ini. Saya waktu itu bincang dengan Ustaz Joban ya, dia bilang katanya, saya sendiri baru pernah kejadian ini, para rabi telepon dia waktu menghadapi perang terakhir di Palestina ini. Ternyata sekarang ini banyak para rabi Yahudi itu yang berdemo anti Israel atau Zionis. Fenomena apa kan di Melbourne ini banyak, ini ada kampung Yahudi di sana, saya tahu itu. Apa yang Bang Dim lihat perubahan yang terjadi, dan anehnya lagi mereka itu banyak yang nanam pohon gorgot sekarang ini. Ini perkembangan apa? Dan baru pertama kali Amerika mengatakan akan mengirim pasukan perdamaian langsung ke Gaza untuk menengahi nih antara Israel sama Hamas dan Izzuddin Al-Qassam. Apa yang Bang Dim lihat dari perkembangan terakhir di pusat konflik dunia ini? Ini menarik ya, karena ya manusia itu barangkali hati nuraninya tersentuh ya, biarpun dia cinta yang bagaimana terhadap kekejaman Israel dan lain sebagainya, tapi pada satu saat ketika dia melihat seorang bayi yang terkapar berlumuran darah dan sebagainya, mungkin dia menganggap itu adalah bayi manusia. Bukan Yahudi, bukan Muslim, bukan Kristen, bukan segala, bukan, tapi itu adalah seorang bayi manusia. Jadi kita lihat di Amerika pun terjadi demonstrasi. Namun kenyataannya, coba diperhatikan apa yang dikatakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatakan akan melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya kejahatan perang. Israel menolak ya, Israel menolak. Tapi juga PBB mengatakan, dan ini tidak menutupi kemungkinan juga diselidiki apakah memang benar katanya dibangun pangkalan-pangkalan militer di daerah-daerah berpenduduk sipil. Ya ini tentunya yang dimaksudnya adalah Hamas. Karena di daerah yang begitu sempit seperti di Gaza, di mana terdapat kira-kira 2 juta orang yang tinggal boleh dikatakan bahu-membahu, saking sempitnya dan sebagainya, ya di mana lagi mau bikin pangkalan kalau tidak di daerah penduduk sipil. Jadi nanti nampak akhir-akhirnya akan ada barangkali semacam seri aja. Israel dituduh telah menggunakan kekuatan yang terlampau besar menghadapi Hamas, dan Hamas dituduh telah melakukan kejahatan perang karena membangun pangkalan-pangkalan militernya, tempat roket-roketnya di daerah-daerah sipil. Jadi tidak banyak sebenarnya yang berubah. Memang ada. Selama ini sudah ada beberapa rabai ya yang sering menulis di dalam laman-laman Muslim ya, seperti Islamic City dan lain sebagainya, yang betul-betul ingin untuk menampilkan wajah agama Yudaisme yang berperi kemanusiaan. Tetapi pada dasarnya kita melihat orang-orang ortodoks, orang-orang sayap kanan seperti Likud ya di Israel itu sama sekali sebenarnya tidak punya peri kemanusiaan sebagaimana kita mengerti peri kemanusiaan, karena mereka menganggap bahwa mereka punya hak atas daerah yang disebutnya sebagai sekarang ini Israel. Karena kalau tidak salah saya, nama Palestina itu ya, Palestina dalam bahasa Arabnya Palestina, dari bahasa Inggris Philistine, yang diambil dari bahasa Latin yang artinya orang tidak berbudaya, orang yang tidak punya intelektualitas dan lain sebagainya. Itulah bangsa Romawi ketika berkuasa di sana telah melakukan banyak hal, dan kemudian diteruskan oleh Inggris yang menjanjikan melalui Balfour sebuah daerah untuk orang-orang Yahudi. Nah ini yang terjadi sekarang ini, dan nampaknya
olehlah kita bisa bangga. Kita bukan bangga, kita merasa lega bahwa sekarang ini sudah banyak orang Yahudi, bahkan kita lihat di perguruan-perguruan tinggi di luar negeri itu banyak pemboikotan terhadap Israel karena kekejaman Israel. Israel tidak ada rasa malu lagi melakukan penggusuran di sana sini. Luar Dan biasa. itu kesian ya, umat bangsa Palestina itu kesian. Tetapi ya, coba bayangkan, ya ini yang membuat kita sedih. Apa yang dikatakan oleh Presiden Palestina itu, Abu Mazen, Mahmud Abbas, tidak ada apa-apa. Dia diam. Ini saja. juga Nggak sempat ada diam, betul. perkataan yang keluar dari mulutnya. Nah, kalau kita baca penulis pengamat, komentator Arab Saudi yang menulis dalam bahasa Inggris, umumnya mereka menyalahkan Hamas. Untuk apa cari gara-gara katanya? Padahal di penghujung bulan Ramadan begini kok mesti cari gara-gara? Mereka malahan menyalahkan Hamas, dan Israel sendiri selalu mengatakan kami hanya sekadar membela diri. Tapi tidak disebutkan kenapa Hamas melakukan apa yang dilakukannya. Tidak pernah ditanya. Bahwa mereka itu orang terjajah dan lain sebagainya, itu tidak pernah ditanya. Itu tidak. Kami orang yang diduduki, kami tidak suka orang datang ke rumah kami lalu menguasai rumah kami. Enggak, itu tidak sama sekali ditanyakan. Jadi seobjektif-objektifnya Barat, kalau sudah sampai kepada Israel, mereka membuat pengecualian. Jadi harap maklumlah. Jangan terlalu berharap. Jangan terlalu berharap. Oke, memang sekarang ini kelihatan orang-orang Yahudi sendiri sudah banyak yang melakukan protes, demonstrasi anti-Israel dan lain sebagainya. Dan sekarang ini pun di Israel sendiri kita sudah melihat bahwa keadaan kedudukan yang namanya Benjamin Netanyahu ini sudah betul-betul laksana telur di ujung tanduk karena kasus korupsinya ini. Di sini barangkali perlu juga belajar nih KPK ini dari Israel. Seorang Perdana Menteri yang sedang berkuasa bisa diajukan ke pengadilan karena tuduhan korupsi ya. Dan oleh sebab itu orang-orang seperti Lapid, orang seperti Bennett ini mungkin akan bersatu. Walaupun Bennett ini orang sayap kanan yang punya barangkali 6 atau 7 kursi di Knesset, dan dia tetap mendukung kalau Israel terus membangun perumahan untuk orang-orang Yahudi di tepi barat. Dia mungkin akan bergabung dengan Lapid nanti bergabung dengan beberapa partai Arab dan bisa menumbangkan Netanyahu. Untuk pertama kali bisa terjungkal. Karena Netanyahu yang memainkan kartu seakan-akan hanya dialah yang bisa menyelamatkan Israel dari serangan Gaza, nampaknya sekarang sudah mulai kehilangan kepercayaan cukup banyak orang di Israel sendiri. Oleh sebab itulah, makanya kita melihat sudah berapa kali sejak tahun 2019-2024 pemilihan umum. Kalau tidak berhasil juga dibentuk pemerintah di Israel hari Rabu nanti, tapi hari Rabu harus diadakan pemilihan umum lagi. Ya. Memang luar biasa sebuah sistem yang mereka ini macam kena dapuk sendiri ya, patah bilang itu mendulang air itu kena muka sendiri. Ya Bang Nuim, ini sejarah dunia sedang berlangsung, zaman memang luar biasa. Enak hidup di Australia nih Bang Nuim, Kopit hari ini di Jakarta dan sekitarnya kita kalau pertemuan agak deg-degan juga ini ya. Banyak orang berpadi teman Bang Nuim itu macam yang di Bangil itu, rupanya orang Bangil dari zaman Bang Nuim juga udah susah diajak ngomongnya. Kalau pulang ke Bangil, enggak ada Covid di sana katanya. Tapi yang ditanya pernah kena Covid, susah aku bicara. Emang orang Indonesia nih luar biasa. Covid di Australia bagaimana terakhir Bang? Lancar-lancar saja atau gimana Bang? Tidak. Kasihanilah kami. Karena kami kena kurung lagi. Jumat kemarin ini tidak lagi boleh lagi ke masjid. Hari Minggu tidak boleh ke gereja dan lain sebagainya. Ini dicoba 7 hari. Sampai nanti hari Kamis tengah malam. Mulai pada hari Kamis tengah malam yang lalu sampai hari Kamis. Tiba-tiba inilah. Ini COVID ini dahsyatnya. Satu orang yang setelah dikarantina di Australia Selatan, balik ke sini di karantina dianggap negatif, tahu-tahu positif, dia sudah kesekian tempat, sekarang sudah yang diketahui positif 40 orang. Dalam waktu yang begitu cepat, ringkas. Dan di tempat-tempat ini dan sebagainya terus langsung. Dan naik terus. Sudah 40 orang. Jadi tiap hari 5 ketahuan. Yang diuji misalnya diperiksa mungkin dites itu kira-kira 40.000 orang. Ternyata 5 sudah kena. Jadi kami masih terus dalam lockdown ini. Kami terkurung. Hanya boleh pergi sejauh 5 km dari rumah. Kecuali kalau kita sebagai Muslim dan di sekitar 5 km tempat kita tinggal tidak ada yang menjual daging ayam halal, kita boleh pergi lebih jauh ke tempat terdekat di mana
dijual daging halal, meskipun itu melampaui 5 kilometer. Kita boleh keluar kalau kita ada alasan. Keperluan. Kita boleh keluar kalau kita ingin berobat. Kita boleh keluar kalau kita mengurus seseorang yang sudah uzur dan itu sebagainya. Jadi sangat dibatasi. Kita boleh keluar kalau kita melakukan gerak badan dan sebagainya. Tetapi itulah, dalam jarak hanya 5 kilometer, tidak boleh lebih dari 5 kilometer. Dan ya 5 kilometer itu ternyata tidaklah terlalu jauh, apalagi kalau kita pakai mobil. Nah, ini yang menjadi masalah. Dan sekarang ini yang was-waskan oleh banyak orang adalah apakah nanti setelah tengah malam hari Kamis mendatang ini akan diperpanjang lockdown ini. Karena seperti yang pernah terjadi, kita di lockdown hampir 4 bulan. Betul-betul dalam keadaan terkurung betul-betul. Ya, tapi ya alhamdulillah kita masih hidup. Jadi bisalah barangkali banyak berzikir di rumah saja, tapi tidak bisa salat Jumat, tidak bisa. Jadi saya ingat setelah kira-kira 3 atau 4 bulan itu tidak ke masjid, pertama kali pergi ke masjid Turki itu saya tulis untuk sebuah media di Indonesia, melepaskan rindu untuk salat, dan anehnya itu salatnya renggang-renggang lagi. Jadi imam tidak mengatakan rapatkan saf bahu-membahu, tidak begitu. Imam mengatakan jaga jarak ya. Jaga jarak, berikan saf untuk para jin yang mau sholat juga mungkin. Ada orang bilang. Meskipun sebenarnya seperti saya katakan, saya sendiri sudah disuntik di vaksinasi pertama. Vaksinasi kedua nanti tanggal 6 Juli. Jadi yang pertama itu 20 April, waktu masih puasa. Nanti yang kedua adalah 6 Juli. Bentar jadi lagi. Kita tidak tahu. Cuma dikatakan bahwa kalau orang yang sudah divaksinasi pertama, kemudian terpapar atau terjangkiti, itu tidak separah seperti orang yang belum divaksinasi. Tapi di Australia ini, hari Minggu yang lalu, hari Sabtu yang lalu itu terjadi demonstrasi anti lockdown, anti pengurungan. Mereka menuntut kebebasan dan lain sebagainya tanpa mengindahkan bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa menyusahi orang lain. Ya, memang luar biasa ketika literasi disiplin itu sudah tertanam dari masa pendidikan. Ya, mudah-mudahan Allah melindungi dan mengangkat ini COVID, dan sebuah zaman yang kita jalani ini memang luar biasa. Ada varian-varian India lah, Inggris lah, ada varian ini, macam keluaran mobil baru itu, vaksin berbentuk-bentuk lain gitu. Abang Bang Nuim bisa nasihati nih, 30 menit sudah kita berbincang buat pendengar dimanapun. Sebuah pantunkah atau sebuah penutup pengikat hati kita dari Melbourne buat pendengar di seluruh jagat raya? Ini ada di Kanada, ada di New Zealand pendengar kita Bang Nuim, ada yang subuh di Eropa. Silakan. Iya. Ini seperti suka diusulkan, disarankan kepada umat Islam untuk meyakini bahwa semua ini adalah bagian dari segala ujian. Sebab Allah SWT mengatakan kamu itu akan diuji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Tuhan yang menjadikan kematian dan kehidupan. Nah, ini saja sudah hebat nih surat Al-Mulk ini ya. Allazi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kok kematian dulu? Iyalah, dulu sebelum ada apa-apa kan Allah menciptakan apa yang disebutkan the Big Bang. Belum ada apa-apa pada makhluk, jadi kematian, baru diciptakan kehidupan dan diciptakan kematian lagi. Dan kamu akan dicoba. Kamu tetap akan harus melalui cobaan. Apakah kamu pikir kamu tidak akan dicoba? Nah, salah satu cobaan adalah dalam bentuk COVID ini kita mesti anggap sebagai suatu cobaan. Tetapi Allah SWT juga mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. 2 kali. Dalam surah Al-Insyirah. 2 kali. Setelah ada cobaan, ada kelapangan. Ada kesulitan, ada kemudahan. Ada kesulitan, ada kemudahan. Setelah itu, kamu lanjutkan terus. Jadi, ini semuanya kita harus menerimanya dengan secara filosofis, ya, dari segi agama kita, bahwa ini merupakan bagian agenda dari kehidupan kita, bahwa kita akan dicoba. Jadi dalam setiap hidup ini kalau ada percobaan, ada ujian, ya kita harus berusaha mati-matian untuk bisa lulus ujian ini. Itu saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Kita harus bercoba, kita harus mencoba mati-matian. Kalau kita sudah mencoba sekuat tenaga tidak juga berhasil, itu bukan salah kita lagi. Itu sudah bukan salah kita. Mau boleh buat itu udah nasib badan katanya. Itulah dia. Jadi bujur, apa kata orang itu, bujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, kira-kira begitulah yang dikatakan dalam pepatah Melayu kita. Bahwa setelah kesulitan datanglah kemudahan. Setelah kesempitan datang kelapangan. Insya Allah ini akan berlalu. Insya Allah mudah-mudahan.
Terima kasih Bang Nuim, semoga selalu sehat. Doa kami selalu orang yang banyak berkesan dari kecil. Banyak pendengar kita dari kecil ini, aku ini macam hidup lagi dengar Bang Nuim, macam muda lagi lah begitu katanya, karena terekam di kepalanya itu masa kecil itu mendengar sarapan pagi bersama Bang Nuim. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kemanfaatan kepada banyak orang. Amin. Untuk Bang Nuim. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.